Alhamdulillah, alhamdulillahil azizi rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikin bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, tentunya tiada rasa yang pantas selain sabar dan syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Yang kedua, sholawat ma'asalam senantiasa terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, alim ulama, para kiai, para ustadz, serta kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka kegiatan webinar pecinta Al-Quran, program akselerasi pembelajaran pemahaman Al-Quran terpadu untuk komunitas pendidik dan tenaga kependidikan nasional tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran atau disingkat LPIQ Nasional yang bertempat di Jakarta, tepatnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian bersama dengan Ma'had Al-Islami Abu Seno Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat, dan didukung oleh Ka'bah Media Broadcaster Online Event Organizer. Sebagai pengantar, di era menuju fase adaptasi kehidupan baru saat ini, menjadikan sebuah ajaran baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidik tetap berjalan di tengah berbagai pembatasan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar hari ini, LPIQ Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran secara terstruktur, masif, dan sistemik yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital melalui kegiatan yang bertajuk Paket Pelatihan Akselerasi Pemahaman Al-Quran Terpadu 6-in-1 atau 6-in-1. Materinya tahsin, tajwid, tartil, tilawah, tarjim, dan tadabbur. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran. Sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar tersentuh hati kita
untuk mendalami Al-Quran dan tergugah untuk mengamalkannya. Proses atau tahapan dalam memahami Al-Quran tentunya diawali dengan penguasaan membaca. Setelah bisa membaca, ditingkatkan pada tahap menerjemahkan. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, sementara kita belum bisa bahasa Arab. Ya, jadi ada proses atau tahap untuk belajar menerjemahkan. Kemudian ditingkatkan pada tahap pendalaman. Setelah itu masuk pada proses pemahaman Al-Quran. Nah, jadi ini adalah tahapan mendasar dalam proses memahami Al-Quran. Dimulai dari penguasaan membaca, kemudian menerjemahkan, mendalami, baru masuk pada proses pemahaman. Kepedulian umat Islam untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Jangankan mempelajari dan mendalami, membacanya saja setiap hari belum tentu kita lakukan. Padahal turun ayat pertama bernada perintah, Iqra, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum paham Al-Quran. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidupnya masih kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kolbunya. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran sulit. Padahal faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin mudah. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Qamar hingga diulang 4 kali pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Ini tampilan ayatnya. Jadi surah Al-Qamar ayat 17, kemudian ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan per kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna, kami mudahkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an, lidzikri, untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Fa, maka, hal apakah, min, dari, muddakirin, orang-orang yang mau mempelajari. Dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka, adakah dari orang yang mau mempelajari? Jadi ringkasnya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Kemudian Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Nah, jadi setelah Allah menjamin mudah,
kemudian Allah bertanya. Apa yang ditanyakan? Yaitu kemauannya yang ditanyakan, bukan kemampuannya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang merasa sudah tua, yang merasa daya pikir lemah, yang merasa daya ingat berkurang, itu tidak jadi masalah. Karena itu kemampuan. Allah tidak menanyakan kemampuan kita. Tetapi yang ditanyakan kemauan kita. Ini poinnya. Nah, jadi bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sulit, maka berhadapan dengan ayat ini. Ya, karena Allah sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah. Kemudian Allah menanyakan kemauannya. Nah, ini poinnya. Ya, baik. Setelah kami hitung, jumlah kosakata Al-Quran itu kurang lebih 110.000 kosakata. Ya, bukan ayat ya, tapi kosakata. Ya, contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdiri dari kosakata bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Ada 5 kosakata. Nah, 30 juz kurang lebih 110.000 kosakata. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, ternyata 79%-nya merupakan kosakata ulang. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan Al-Quran. Banyak terdiri dari kosakata ulang. Di antaranya, kosakata alladzina itu ada 810 di Al-Quran. Hum dan him 3.000 pengulangan, ulaika 205, lafadz Allah 2.698, dan yang lainnya. Ya, jadi kita jangan lihat Al-Quran dari sisi fisiknya. Kalau dilihat dari sisi fisik, Al-Quran itu terlihat tebal. Padahal ketebalannya itu karena didominasi oleh kosakata ulang. Ini gambarannya. Nah, jadi lingkaran ini adalah akumulasi dari 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau. Ya, kosakata ulang dari kosakata kunci yang warna merah. Nah, untuk bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran, kita tidak perlu mempelajari 30 juz. Cukup kita pelajari dan kita kuasai kosakata kuncinya saja yang warna merah. Ya, jadi kalau kita menguasai kosakata kunci Al-Quran, maka otomatis kita akan menguasai kosakata ulangnya. Nah, cuman pertanyaannya, di mana kosakata kuncinya itu? Ringkasnya, kosakata kunci Al-Quran banyak kami temukan di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Kosakata di dalam surah Al-Baqarah itu banyak mengandung kosakata kunci Al-Quran. Ya, jadi kalau kita bisa menguasai kosakata di surah Al-Baqarah, maka insya Allah kita bisa menguasai sebagian besar kosakata 30 juz Al-Quran. Oleh karena itu, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah. Dan siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lancar baca Qurannya,
sering-sering dibaca surah Al-Baqarah. Insya Allah surah-surah yang lain nanti akan lancar dengan sendirinya. Dan begitu pula bagi siapapun yang ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Ya, jadi kalau ingin bisa menerjemahkan Al-Quran 30 juz, belajar dan kuasai dulu kosakata surah Al-Baqarah. Karena dalam istilah komputer, kosakata di surah Al-Baqarah di copy paste ke surah-surah yang lainnya. Nah, jadi ini kuncinya. Ya. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar, LPIQ Nasional akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan secara daring. Nah, profil kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut. Perpaduan materi. Jadi seperangkat ilmu Al-Quran dari penguasaan bacaan sampai pada tata bahasa. Jadi materinya mulai dari tahsin, kemudian tajwid, tartil, tilawah, lanjut tarjim, dan tadabur. Nah, jadi paket 6 in 1 ini adalah materi 6 materi yang menjadi satu. Jadi 6 materi pada satu paket pelatihan. Nah, formasi kelasnya itu terbagi ke dalam 3 spesifikasi kelas. Nah, jadi pelatihan ini terdiri dari 3 kelas. Jadi kelas baca, kelas terjemah, dan kelas pendalaman. Jadi kelas baca materinya terkait bacaan, tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Kemudian kelas terjemah materi terkait dengan terjemahan atau tata bahasa. Ya, terdiri dari tarjim, kemudian nahwu, sorof, dan balagho. Kelas pendalaman terkait dengan ulumul Quran, tafsir, dan hadis. Kelas baca itu terdiri dari tahsin, tajwid, tartil, dan tilawah. Jadi tahsin itu adalah memperbaiki bacaan, kemudian tajwid mempelajari hukum bacaan, tartil adab membaca Al-Quran, dan tilawah teknik seni dan irama membaca Al-Quran atau lagam. Jadi nanti ada 7 lagam internasional yang akan dipelajari pada sesi tilawah. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan belajar mengajar materi kelas baca yang akan disampaikan oleh Dr. K. Haji Muhammad Khairul Anam MA. Biodata singkat beliau, nama Dr. K. Haji Muhammad Khairul Anam, LCMA, kemudian tempat tanggal lahir Lamongan, 14 Juni 66, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Pendidikan formal, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, program Pasca Sarjana. Pendidikan non-formal, Ma'had Al-Islamiyah As-Salafiyah, Langitan, Tuban, Jawa Timur. Kemudian Ma'had Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Aktivitas beliau saat ini sebagai Direktur LPIQ MUI Provinsi Jawa Barat. Kemudian Direktur Ma'had Al-Islami Abu Seno Indonesia, serta bertindak sebagai Dewan Hakim MTQ Cabang Tahfiz Al-Quran dan Dewan Hakim STQ Cabang Tafsir Bahasa Arab. Ya. Baik, berikut ini adalah contoh materi untuk kelas baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam segala urusan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin.
Baik, pada video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang sering terjadi dalam surat Al-Fatihah saat kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini saat saya mengajar tahsin di mana-mana, yang sering terjadi kesalahan saat membaca surat Al-Fatihah ini, karena ini adalah surat yang wajib kita baca setiap kita sholat, maka surat ini harus kita baca dengan benar dan fasih. Ya, saat saya mengajar di mana-mana yang sering terjadi kesalahan ada di 5 tempat. Ya, nanti akan kita jelaskan di mana tempat-tempat yang sering terjadi kesalahan. Maka sebelumnya sekarang kita baca dulu surat Al-Fatihah sekali dengan benar ya, menurut yang saya pelajari dari guru saya yang bersanad. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitulah cara membaca sekilas ya, dengan tepat dan benar. Jika memang ada kesalahan nanti mohon diperbaiki ya. Baik, yang sering terjadi kesalahan saat membaca Al-Fatihah ya, kita semua ya. Nah, yang pertama di sini. Nah, iya. Nah, di sini banyak orang baca iya karena bukan iya, akan tapi iya, ada tasdid daripada iya ya. Iya. Nah, jadi di sini ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iya ya. Ini diingat. Ya, yang pertama di sini. Yang kedua, di sini sering terjadi kesalahan. Orang sering membuat seperti mad di sini. Nah, bahkan di sini ada juga salah satu yang jadi imam tapi beliau masih membaca di sini panjang ya. Iyyaka na'budu wa nah, seperti itu terjadinya kebanyakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan ini bukan mad, bukan na'budu. Yang benar gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini cepat. Na'budu wa ya. Ini yang kedua. Nah, diingat di sini iya ya. Di sini na'budu wa. Nah, wa iya sama juga seperti ini lagi. Wa iyyaka kanas pakai sin ya. Wa iyyaka nasta'in. Ya, selanjutnya ihdinas sira. Ah, di sini juga so. Ini bukan si. Banyak kesalahan saat membaca sira ini, orang memonyongkan bibir, ya, membuat bibir monyong, bulat ya. Seperti membaca bu. Sebenarnya tidak. Bibir kita saat membaca shad itu biasa saja. So, si, su. So, si, su. Nah, jadi tidak apa namanya? Tidak monyong. Nah, ihdinas sira, si. Jadi bibirnya dan mulutnya biasa saja, tidak monyong ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang ketiga sering salah. Nah, bedakan antara sin dan so. So, sa. Si, si.
si. Beda ya. Adapun kadang benar bacaan, salah mulut, juga terjadi kesalahan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang sering terjadi itu, di sini juga iya, karena dia memunyungkan bibir lagi. Yang benar, siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini juga sering. Di sini juga sering salah. An'am, bukan an'am, tapi an'am, an'am, bukan an'am. Kalau an'am itu dua ain berarti kita baca. Yang benar, siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Ta ini tidak panjang juga. Kadang ada yang baca panjang ta ini. Tidak ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini boleh wakaf enggak Ustaz? Karena saya lihat imam-imam Masjidil Haram pada wakaf, padahal di sini ada tanda wakaf la. Boleh, ini secara fiqh ya. Karena kalau surat Al-Fatihah ini boleh wakaf di sini walaupun ada tanda la. Karena maknanya di sini terpotong dengan yang ini ya, karena makna terpisah. Ya, kita baca sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kelima, yang keempat, di mana kesalahannya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang bacaan yang benar. Yang salah bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim sering orang mewakaf di sini sebentar baru melanjut. Sedangkan di sini tidak boleh wakaf. Jadi berbeda makna nanti kalau kita wakaf di sini. Misalnya ghairil maghdubi alaihim baru ambil nafas lain waladdallin. Itu salah. Ini tidak diwakaf ya. Jadi gimana juga? Yang benar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang terakhir yang sering salah di sini. Setelah panjang kadang orang lupa membuat tasydidnya. Yang benar bacaannya yang benar. Waladdallin. Kadang orang baca waladdallin, tidak ada tasydid, ataupun ada tasydid tapi dipanjangkan di tasydidnya. Waladdallin. Itu salah juga. Jadi ada 5 kesalahan ataupun lebih bahkan kesalahan yang sering terjadi. Maka itu diperbaiki ya. Kita simak sekali lagi cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, begitulah kira-kira cara baca Al-Fatihah yang benar dan tepat ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sekilas contoh materi untuk kelas baca. Berikutnya, materi untuk
kelas terjemah. anu Nah, jadi kelas terjemah ini materinya adalah menerjemahkan tiap kosakata, kemudian mempelajari ilmu tata bahasanya. Nah, jadi sebutannya nahwu, shorof, balaghah. Bismillah. Kapasitas materi kelas terjemah itu adalah mempelajari Al-Baqarah juz 1 yang terdiri 3.624 kosakata. Nah, untuk kelas terjemah ditempuh selama 20 pertemuan atau 20 sesi. Ya, tiap pertemuannya 90 menit atau hitungannya 2 jam pelajaran. Jadi kami menggunakan sistem 40 jam pelajaran. Jadi total secara keseluruhan. Nah, 3.624 kosakata tidak kami bagi rata setiap pertemuan. Tapi kami berikan sedikit demi sedikit supaya timbul adaptasi. Nah, jadi pertemuan yang pertama materinya hanya 88 kosakata. Pertemuan yang kedua bertambah sedikit 95, yang ketiga 111 dan seterusnya. Nah, jadi kalau di rata-rata peningkatannya kurang lebih hanya 8% setiap pertemuan. Nah, pertemuan 1 sampai dengan 10, jadi setengahnya ini belum 50% materinya, tapi hanya 25%. Nah, jadi ada indikasi bahwa belajarnya itu nyantai. Jadi pelatihannya itu tidak terlalu terbebani oleh materi. Nah, baru di pertemuan 11 sampai ke 20 dibebankan 75%. Meskipun dibebankan sebanyak ini, tidak perlu khawatir. Karena semakin naik ke pertemuan berikutnya, maka otomatis semakin banyak kosakata ulang. Nah, contohnya, ini saya tampilkan media pembelajaran pertemuan yang pertama. Totalnya ada 88 kata. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 5. Untuk mempermudah, maka kami tambahkan tanda kotak per kata. Ya, jadi satu kotak itu sama dengan satu kata. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 5 kotak, maka ini 5 kosakata. Nah, ketika menjumpai kosakata ulang, maka kami hilangkan tanda kotaknya. Contoh, lafadz Allah pada ayat yang kedua, ini kami hilangkan tanda kotaknya karena merupakan pengulangan dari lafadz Allah sebelumnya di ayat yang pertama. Kemudian Ar-Rahman pada ayat yang ketiga, kami hilangkan tanda kotaknya karena pengulangan dari Ar-Rahman sebelumnya di ayat yang pertama. Nah, jadi di ayat yang pertama ini ada kosakata Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi Ar-Rahman di ayat yang ketiga, ini artinya sama, Maha Pengasih. Ar-Rahman yang lain hingga 30 juz, kuncinya ada di surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menguasai terjemahan Ar-Rahman satu saja, maka otomatis juga bisa menguasai terjemahan Ar-Rahman hingga 30 juz. Kemudian Ar-Rahim, ini pengulangan dari Ar-Rahim sebelumnya di ayat yang pertama. Berikutnya Iyyaka. Nah, di sini ada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ada 2 Iyyaka. Nah, Iyyaka yang kedua ini pengulangan. Berikutnya Siroto. Nah, ini juga pengulangan. Begitu juga dengan kosakata yang lainnya. Nah, jadi di pertemuan yang pertama totalnya ada 88 kosakata, yang dipelajari hanya 53 kata. Sisanya yang 35 ini yang tidak ada tanda kotak merupakan pengulangan.
Jadi tidak perlu dipelajari. Nah, jadi di pertemuan yang pertama materinya tidak 100%, tapi hanya 60%. Contoh lagi, pertemuan yang kedua, pertemuan berikutnya, Al-Baqarah 6 sampai 12. Yang pertama berbunyi kosakata inna, ya, innalladzina kafaru sawaun dan seterusnya. Inna ini kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, mari kita cek pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pertemuan sebelumnya adalah pertemuan yang pertama. Mari kita kembali ke pertemuan yang pertama. Nah, kita cek di sini, adakah kosakata inna? Tidak ada. Berarti inna pada pertemuan yang kedua ini merupakan kosakata baru. Kemudian alladzina, kosakata baru atau ulang? Ulang. Alladzina pertama di Al-Qur'an itu ada di ayat siratal ladzina an'amta ini, alladzina. Kemudian diulang alladzina yu'minuna. Diulang lagi di bawahnya walladzina yu'minuna. Jadi ada 3 alladzina di pertemuan yang pertama. Ketemu lagi di pertemuan yang kedua, innalladzina kafaru, alladzina. Ini alladzina yang keempat. Ya. Kemudian kafaru kosakata baru karena tidak ada di pertemuan yang pertama. Sawaun juga kosakata baru, alaihim kosakata ulang. Ya, dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang lagi ghairil maghdubi alaihim. Di bawahnya ada hum, kemudian hum, ala, him, dan hum. Banyak. Mohon maaf. Kemudian aandarta kosakata baru. Hum pengulangan. Amlam kosakata baru. Tunzir juga baru. Hum ini pengulangan, la yu'minuna pengulangan. Nah, di sini ada la, di bawahnya kemudian ada la, zalikal kitabula. Sedangkan yu'minuna di sini ada alladzina yu'minuna, di bawahnya walladzina yu'minuna. Nah, jadi seperti itu. Nah, di pertemuan yang kedua totalnya ada 95 kosakata, yang dipelajari hanya 41 kata. Sisanya yang 54 ini pengulangan. Turun persentase materinya menjadi 42%. Nah, jadi baru 2 kali pertemuan saja banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Maka indikasinya semakin naik ke pertemuan berikutnya, maka otomatis semakin banyak pengulangan. Ini buktinya. Saya tampilkan pertemuan yang terakhir. Ya, pertemuan yang ke-20. Totalnya ada 320 kosakata. Ya, jadi anggap saja pada hari ini memasuki pertemuan yang ke-20, pertemuan yang terakhir. Jadi sudah melalui 19 pertemuan. Berapa kosakata yang dipelajari? Dari 320 kosakata, ternyata hanya 17 yang dipelajari. Sisanya yang 303 kosakata ini merupakan pengulangan. Ya, sudah diulang-ulang pada 19 pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terbebani dengan banyaknya jumlah kosakata Al-Quran. Ya, karena didominasi oleh kosakata ulang. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh sekilas kegiatan belajar mengajar materi kelas terjemah. Jadi akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yanuar Isfani. Ya.
Biodata singkat beliau, nama Haji Yanuar Isfani, SSSG, kemudian tempat tanggal lahir Surabaya, 20 Januari tahun 75, tempat tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, pendidikan formal, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra, Sunan Ampel, Surabaya, pendidikan non-formal, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, kemudian Pondok Modern Arisalah, Ponorogo, Jawa Timur, Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran, Singosari Lawang, Jawa Timur, Pondok Pesantren Tahfizul Quran, Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas beliau saat ini sebagai staf pengajar di LPQ Nasional Jakarta, kemudian sebagai koordinator instruktur ilmu Al-Quran di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya. Berikut ini adalah contoh gambaran materi untuk kelas terjemah. Ya. Silakan Ustadz. Kita mulai sekarang. Langsung. Tangga ni mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa masuk ke dalam ruang virtual ini. Ini adalah kita pertama kali berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama, belajar tarjim Quran, kata beserta mempelajari materi bahasanya. Saya diberi tugas untuk sama-sama kita akan belajar di ruang kelas ini. Saya sebagai pengajar, nama saya Yanuar. Lengkapnya Yanuar Isfani. Saya berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk membimbing kita bersama-sama belajar Quran tingkatan takdir. Yang pertama catatannya adalah di setiap pertemuan nanti saya tampil seperti ini materinya, media pembelajarannya, dan bagi kita yang barang siapa tidak sempat mencatatnya atau mencatat apa yang saya terangkan di papan tulis atau di layarnya, tidak apa-apa nggak mencatatnya. Kenapa? Karena nanti setiap pelajaran, setiap pertemuan, selesai pertemuan di Zoom, akan saya kirim file catatannya di grupnya, ya, di grup WA-nya dalam bentuk file PDF. Jadi semua catatan atau semua materi yang saya tampilkan di layar, kalau kita tidak mencatatnya tidak apa-apa, karena nanti saya tampilkan atau saya kirim, saya share di grup WA file PDF-nya. Yang kedua, barangkali nanti ke depannya kita suatu waktu berhalangan hadir, tidak sempat masuk ke Zoom, tidak apa-apa. Karena setiap pertemuan ada file rekamannya. Jadi termasuk hari ini. Jadi setiap pertemuan ada file rekamannya, nanti file rekaman berupa file video MP4 tersebut akan saya simpan di YouTube dan kita bisa menyetelnya sewaktu-waktu. Jadi barang siapa ke depannya nanti sewaktu-waktu berhalangan hadir, jangan merasa ketinggalan. Kenapa? Karena bisa nonton suatu waktu rekamannya. Karena setiap pertemuan ada arsipnya. Ada arsip file PDF-nya dan juga arsip file MP4 atau file video rekamannya. Ini sekedar catatan sebelum dimulai pelajarannya. Barangkali sebelum saya mulai materinya, ada yang ingin tanyakan? Kalau bertanya boleh silakan di mikrofonnya Zoom itu diklik, di unmute kalau yang bertanya. Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan kepada materinya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya teruskan. Akan kita mulai materi mengawali tarjim Quran tingkatan paket 1. Sebentar ya, saya tutup dulu tayangan dari saya ini supaya tidak mengganggu. Dari tampilan di layar, kalau kita lihat ternyata ada kata yang berwarna hitam
dan ada kata yang berwarna merah. Ini sebagai media pembelajarannya. Bedanya adalah kalau kata warna hitam bermaksud kata yang sudah dikenal dari pengulangan-pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan kata yang warna merah adalah yang baru dikenal di setiap ayat yang baru tersebut. Karena kita ini kajiannya adalah kajian pelatihan ya. Karena pelatihan berarti ini kita interaktif nanti. Kita akan belajar berlatih bergantian satu demi satu. Karena sifatnya pelatihan. Tidak sifatnya pengajian menyimak pasif, tidak. Tapi pelatihan. Jadi apa? Kita berlatih diri mengartikan kata demi kata sekaligus memahami bahasa dari apa yang kita terjemahkan tersebut. Karena sifatnya pelatihan, hakikatnya tidak boleh diwakili untuk ikut kajian ini. Kenapa? Karena namanya pelatihan harus langsung bersangkutan. Ikut berlatih bersama spontan di setiap pertemuannya. Yang kedua, karena kita kajian pelatihan tarjim Al-Quran beserta pemahaman ilmu alat, maka ketika kita mengartikannya, membiasakan dulu membaca lafadznya secara lengkap. Ya, karena kita tidak belajar membaca Quran, tapi kita belajar mengartikan kata demi kata dari Al-Quran. Contoh misalnya, membaca seperti ini penggalannya. Bismillahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi, alhamdu, lillahi, Rabbi, al-alamina, ar-Rahmani, ar-Rahimi, maliki, yaumiddini, iyaka, na'budu, wa iyaka nasta'inu. Jadi harokat pada huruf terakhirnya dibaca lengkap. Membiasakan dulu. Karena kita tidak belajar membaca Quran. Kalau baca Quran maka pakai tajwid atau pakai wakaf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim akhirannya haim, al-alamin akhirannya min, atau ar-rahim, atau yaumiddin, atau nasta'in. Itu belajar membaca Quran. Karena kita sudah tingkatan lebih tinggi lagi, yakni apa? Memahami kata demi kata dari apa yang kita baca lancar, maka membiasakan dulu membaca harokatnya lengkap. Nanti di layarnya saya juga berikan penggalan-penggalan terjemahnya. Pertama, saya kenalkan dulu dalam layar ini dari judul nama suratnya sampai lafadz nasta'inu. Surat ini dinamakan Suratul Fatihati. Sebentar ya, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya langsung. Nama suratnya adalah Suratul Fatihati. Suratu artinya surat, Al-Fatihati artinya pembuka. Surat pembuka. Kita kenal dulu arti aslinya. Al-Fatihati artinya pembuka. Suratul Fatihati surat pembuka. Hati-hati keliru loh ya. Jangan diartikan surat pembukaan. Hakikatnya salah secara bahasa. Karena dalam bahasa Al-Quran, pembuka dengan pembukaan beda pengertiannya. Kalau pembukaan bermaksud hal kejadiannya. Kalau pembuka bermaksud alatnya untuk membuka. Beda. Sebagaimana pencuri dengan pencurian. Beda pengertiannya. Kalau pencurian berarti kejadiannya. Kalau pencuri berarti sosok orangnya. Sama di sini pembuka dengan pembukaan beda pemahamannya dan juga beda lafadznya. Kalau pengen tahu, kalau pembukaan apa lafadznya? Lafadznya fathun. Fa, ta, ho, ha. Fathun, taknya sukun. Fathun artinya pembukaan. Atau fathatun, ya, kalau pakai tamar buto. Fathatun, pembukaan. Tapi kalau fa-nya panjang, fatihatun. Artinya pembuka. Tidak. Berarti surat Al-Fatihah sebagai alat untuk membuka-buka surat-surat yang lainnya. Itulah dinamakan surat Al-Fatihati. Artinya surat pembuka. Sebagai alat untuk buka-buka surat-surat yang lainnya. Nah, saya hapus dulu coretannya.
Suratul Fatihati, surat pembuka. Diawali lafaz Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Warna merah semua karena kata yang baru. Dan memang karena kita pertama kali ketemu, maka dianggap kata yang baru. Meskipun kita kenal, kita lancar mengartikannya sebagaimana kebiasaan sehari-hari. Tapi dalam kajian pelatihan tarjem Al-Quran beserta pengenalan ilmu alat, kita biasakan arti sebagai mestinya di tiap pertemuannya. Tulisan Bismillahi, setiap ada kata bersambungan akan saya kenalkan. Akan saya kenalkan penggalannya. Kalau dirinci, diurai per kata. Contoh di sini, lafaz bismi terdiri 2 kata. Saya tulis di atasnya. Bi ditambah ismi, alifnya muncul. Harokannya kasroh, ismi. Bi ditambah ismi. Bi artinya dengan, ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bi ismi, kalau berkata bi ismi dengan nama. Kalau disambung alifnya nggak kelihatan, bismi dengan nama. Lafaz Allah warna merah, baru kenal, baru ketemu dalam ayat ini. Maka dirangkaikan 3 kata sekaligus, Bismillahi dengan nama Allah. Jadi kita biasakan arti perkata Bismillahi dengan nama Allah. Kalau arti bahasa tafsirnya, bahasa bebasnya ditambahi kata-kata menyebut dengan menyebut nama Allah. Nah, untuk kita membiasakan pelatihan, sementara kata-kata menyebut nggak usah diucapkan. Karena nggak tertulis, itu bahasa tafsir, bahasa bebas, bukan bahasa arti aslinya. Karena nggak ada kata-kata menyebut di sini, itu ditambahi aja. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata baru. Karena sebelah kanannya sebelumnya nggak ada lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, ketika nemu suatu lafaz di Al-Quran yang punya banyak pilihan arti, saya kasih pilihan. Silakan, boleh milih. Contoh di sini, Ar-Rahmani bisa diartikan Maha Pemurah, bisa diartikan Maha Pengasih, karena bermaksud sama. Boleh tambah yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih, silakan. Arti singkat Maha Pengasih, arti lengkap yang Maha Pengasih juga boleh, silakan. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi warna merah, kata baru, yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasa tafsir, tengah-tengahnya ditambah kata-kata lagi. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara kata-kata lagi nggak usah diucapkan ya. Kata-kata lagi nggak usah diucapkan. Itu udah bahasa tafsir, bukan bahasa terjemahan. Dalam kajian pelatihan ini kita orientasi kepada terjemahannya, bukan kepada bahasa bebasnya. Maksudnya dengan bermodalkan kita terbiasa tahu arti aslinya, maka silakan dirikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Jadi mengartikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi perkata, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tidak usah tambah kata-kata lagi di tengah-tengahnya. Tidak usah. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Jadi berhenti. Karena kita kajiannya pelatihan, berarti nanti dalam beberapa kesempatan ke depannya, saya beri kesempatan dari di sini bergantian mengartikan entah 1 ayat atau 2 ayat. Saya duluan langsung 2 ayat dulu. Alhamdulillah warna merah kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kata alhamdulillah, maka dianggap kata yang baru. 1 kata. Alhamdulillah arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini diartikan dalam kurung tambah kata-kata segala. Segala puji boleh, segala pujian juga boleh. Kalau pengen tahu cirinya, mana cirinya segala itu, mana segala itu? Alif lam di sini bermaksud menyeluruh segala pujian. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan 2 warna ya, berarti 2 kata ini, merah dan hitam. 2 kata bersambungan, kalau dipenggal catatan di atasnya. Li ditambah lafaz Allahi. Yang warna hitam Allahi, karena disambung alnya nggak kelihatan karena bentuk jadi seperti ini. Kalau dipenggal perkata alif lamnya kelihatan Allahi. Kalau disambung nggak kelihatan.
tetap dihitung dua kata ya, li ditambah lafaz Allahi. Cuma karena bentuk jadi sambungan, alif lamnya tidak kelihatan. Li kata baru warna merah. Li artinya bagi. Artinya bagi. Maksudnya untuk. Maksudnya milik. Itu maksud loh ya. Segala puji milik Allah. Segala puji untuk Allah. Kata-kata untuk atau milik itu bahasa tafsir. Bukan bahasa terjemahan. Apa terjemahannya li itu? Bagi. Mari kita biasakan dulu arti terjemahannya. Alhamdulillah segala puji lillahi, bagi Allah. Ya, saya ulangi dari sebelah kanan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Dua kata li ditambah Allahi. Lanjutannya Robi warna merah, kata yang baru. Karena sebelumnya nggak ada lafaz Robi. Di ayat ke-1 nggak ada lafaz Robi. Makanya pertama kenal diwarnai merah. Robi dalam ayat ini diartikan Tuhan. Arti aslinya pemelihara. Diartikan Tuhan. Robi Tuhan. Sekarang al-alamina. Kok warna merah? Kata yang baru. Karena sebelumnya nggak nemu lafaz al-alamina. Nah, lafaz al-alamina di Al-Quran artinya alam-alam atau semesta alam atau sekalian alam. Intinya adalah jumlah alamnya banyak. Nah, salah satu ciri kata di Al-Quran kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak, yakni kata tersebut tulisannya akhirannya dua huruf, ya dan nun. Ya, ini kita pertama kali nemu ciri di Al-Quran, ciri kata yang bentuk jamak, ciri kata yang kalau didirikan bermaksud jumlah banyak. Apa cirinya? Huruf terakhirnya ya dan nun. Ya dan nun, nunnya fathah. Ya dan nun, contohnya al-alamina, alam-alam atau semesta alam. Mana tanda semestanya? Ya nun. Kalau ya nun saya hapus, al-alami gitu aja, satu alam. Robil alami, Tuhan untuk satu alam. Berhubung Robil alamina ada yaknunnya, Tuhan untuk semesta alam. Mana tanda semestanya? Akhirannya yaknun. Mana tanda sekalian alamnya? Akhirannya yaknun. Mengenal ciri bacanya dari kanan ke kiri. Yaknun, jangan nun ya ya. Yaknun. Karena huruf hijaiyah bacanya dari arah kanan ke kiri. Yaknun adalah ciri bentuk jamaknya. Saya ulangi. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Dua kata, li ditambah Allahi, bagi Allah. Rabbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya yaknun. Ar-Rahmani warna hitam kenapa? Karena sudah kenal. Kenalnya di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahmani sama artinya maha pengasih. Begitu pula Ar-Rahimi kok warna hitam karena sudah kenal. Di mana? Ayat nomor 1, Ar-Rahimi sama artinya maha penyayang. Oh, berarti semakin ke dalam ayatnya tentunya semakin berkurang kata-kata yang baru. Ya, ini karena kita mengawali pertemuan belajarnya, ya tentunya maaf ya banyak merahnya, banyak kata yang baru karena baru kenal. Sekarang lafaz maliki, ya. Untuk mudah mengingat artinya, saya bantu. Saya berikan trik untuk mudah ingatnya. Sebentar ya, saya buka dulu whiteboard-nya. Saya buka dulu biar tidak coret-coret kepada ayatnya. Tulisan maliki saya tulis dalam bahasa tulisan Latinnya. Satu dulu ya. Maliki, mimnya fathah, maliki, manya panjang. Maliki. Maaf ya, maliki. Maliki artinya ditambah yang memiliki. Maliki artinya yang memiliki. Tulisan maliki kalau tulis Latinnya, maliki, manya panjang, huruf A-nya double. Maliki. Nah, kebetulan sama-sama akhirannya liki. Ya ini. Maliki artinya yang memiliki. Maksudnya memiliki apa? Ada dua pengertiannya. Yang memiliki kerajaan, makanya bisa arti bahasa tafsirnya yang merajai.
yang memiliki kekuasaan, maka bisa bahasa tafsirnya yang menguasai. Jadi Maliki dalam bahasa tafsirnya diartikan yang merajai atau yang menguasai. Itu bahasa tafsir, karena memiliki kerajaan makanya diartikan merajai. Karena kekuasaan makanya diartikan menguasai. Nah, mari dibiasakan dulu. Maliki artinya, arti dasarnya yang memiliki. Dengan kita lancar artinya tahu yang memiliki, silakan diartikan bebas. Yang merajai, yang menguasai, silakan bermaksud sama. Yang memiliki kerajaan berarti merajai. Yang memiliki kekuasaan berarti menguasai. Nah, makanya mengerajai dan menguasai bermula dari arti yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Kebetulan sama-sama liki akhirannya. Maliki, yang memiliki. Nah ya, sekarang balik lagi ke ayatnya. Maliki, yang memiliki. Yaumi kata baru artinya hari. Yang memiliki hari. Ad-dini di ayat ini artinya pembalasan. Nanti di surat Al-Baqarah yang lainnya bisa artinya agama. Sekarang saya kenalkan ayat nomor 5. Sebelum saya kenalkan ayat 5, saya buka dulu whiteboardnya, akan saya gambarkan singkat triknya untuk mudah ingat mengartikan iyyaka na'budu, untuk mudah ingatnya. Yang pertama adalah di Al-Quran, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Ya. Na'budu di Al-Fatihah diartikan menyembah. Awalan menyembah. Nah, doanya mesti Awalan menyembah. Dah ya. Nah, sekarang ini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Ini kaidah bahasa Quran. Apa kaidahnya? Setiap ada kata kerja, itu plus diikuti pelakunya, pasti ada pelakunya. Ini kaidah ini. Setiap ada kata kerja plus diikuti pasti ada pelakunya. Contohnya ini, menyembah. Mana sih kata kerja? Kata kerja adalah suatu kata di Al-Quran kalau diartikan ada awalan ada awalan ada awalan di, ada awalan ter. Ini maaf ya, dalam forum ini barangkali yang merasa gurunya kan campur di sini ya, nggak semuanya guru agama campur di sini ya. Ada guru bacaan yang lainnya, ini guru Indonesia tahu insya Allah ini ya. Jadi kata kerja ada awalan 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 di, awalan ter, itu namanya kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya yang berbuat dalam kata tersebut. Contoh di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Yang menyembah siapa? Kami. Maka artinya kami menyembah. Mana ciri pelakunya kami? Cirinya kami adalah lafaz tersebut berawalan na. Ya, saya ulangi. Jadi na'budu artinya lengkapnya kami menyembah. Yang menyembah siapa? Kami. Mana pelakunya kami? Kok nggak mereka? Kok nggak dia? Kok nggak kalian? Kok nggak saya? Kok kami? Mana cirinya kami? Lafaz tersebut inisialnya berawalan na. Maka nun adalah huruf ciri pelaku. Sedangkan huruf ain, ba, sama dal adalah huruf kata kerjanya yang artinya menyembah. Jadi na'budu artinya bentuk jadi adalah kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Maka langsung kesimpulan, oh berarti kalau ada kata di Al-Quran, kata kerja loh ya, kata kerja, awalan 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 di, awalan ter. Kata kerja di Al-Quran kalau berawalan nun, ini ciri pelakunya kami. Ya, biar tahu yang berbuat siapa, bukan mereka, bukan saya, bukan kalian, bukan dia, tapi kami. Yang nyembah itu kami, bukan dia. Mana cirinya kami? Berawalan. Nah, maka na'budu artinya kami menyembah. Yang menyembah itu pelakunya kami, ciri pelakunya kami berawalan. Nah, kalau nanya saya hapus, nggak ketahuan pelakunya. Kalau ada nanya, baru ketahuan pelakunya kami. Dah, sekarang saya teruskan.
Na'budu artinya kami menyembah. Nah, kami siapa di sini? Manusia maksudnya. Na'budu ya Allah, na'budu kami menyembah. Menyembahmu. Ka artinya mu. Mu atau engkau sama ya. Na'budu ka kami menyembahmu. Ya, kalau Indonesia kamu Anda sama loh ya. Kamu Anda tuh sama. Kamu Anda engkau sama. Biasanya dalam bahasa Indonesia kalau mengarah kepada Allah pakai istilah engkau atau mu boleh. Nak buduka kami menyembahmu, ini dua kata loh ya. Nak budu kami menyembah. Ka itu mu, ingatmu kamu, ka itu mu. Nak buduka kami menyembahmu. Mu ini siapa? Allah. Ini satu kata tersendiri. Ini namanya kata ganti. Kata ganti pihak kedua, ini engkau atau kamu. Nak buduka kami menyembahmu. Nah, oleh Allah susunan aslinya berbunyi nak buduka, yang artinya kalau dibaca dari kanan ke kiri, nak buduka kami menyembahmu. Ternyata oleh Allah di Al-Quran lafadz ka digeser ditaruh sebelah kanan, maka berbunyi kana budu. Ini saya ceritakan asal mula lahirnya lafadz iya kana budu, bermula dari lafadz nak buduka. Nak budu kami menyembah, ka artinya mu, maka dirangkaikan nak buduka kami menyembahmu. Nah, karena oleh Allah lafadzmu itu taruh di awal, didahulukan, terus ini dihapus ya, karena pindah tempat, dihapus, maka betul jadi kana budu. Yang arti perkata, mu kami menyembah, mu kami menyembah. Nah, karena ka artinya mu kami menyembah. Oleh Allah ditambahi kata-kata iya di awalannya. Iya itu nggak ada artinya ya. Saya ulangi, iya tuh nggak ada artinya, sekedar sebagai tanda wasol ataupun lafaz untuk memulai bacaan. Iyaka na'budu. Kalau perkata mu kami menyembah, supaya terjemahnya bermuatan ajaran akidah, maka para ulama Indonesia menambahi kata-kata hanya padamu, hanya padamu. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Ini sekedar tambahan terjemahan supaya bermuatan ajaran kita bahwa menyembah kepada Allah saja. Maka bentuk jadi iyaka artinya hanya padamu. Nak butuh kami menyembah. Hanya padamu kami menyembah. Hati-hati keliru ya, padamu. Jangan ditambahi kepadamu. Salah. Nanti ada lagi kata-kata yang lain yang artinya kepada. Ada lagi lafadznya bukan iyaka. Nanti kenal Al-Baqarah ayat 4 ya. Kalau kepada lain lagi lafadznya ya. Lain lagi lafadznya kalau kepada. Ini padamu bukan kepadamu. Saya ulangi, berarti lafadz na'buduka kami menyembahmu. Nah kalau iyaka dulu kan, iyaka hanya padamu. Ini satu kata loh ya. Aslinya ka saja. Ka itu artinya mu. Sedangkan iya hanya tambahan saja. Hanya lafadz tambahan yang nempel pada lafadz ka. Karena nempel menyatu dianggap dibakukan menjadi satu kata yang artinya hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Na'budu kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Ya. Iyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah. Kami mengabdi boleh, kami menyembah juga boleh. Sekarang kata baru, wah dan. Ini satu huruf satu kata ternyata ini. Kata sambung artinya dan, wah dan. Iyaka warna hitam pengulangan dari sebelah kanan. Sudah kenal apa artinya iyaka? Hanya padamu. Gak pakai ke lo ya. Hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Ternyata tulisan nasta'inu dengan na'budu ada unsur samanya. Sama-sama apanya? Sama-sama berawalan na. Ciri pelakunya kami na'budu kami menyembah. Kalau nasta'inu kami agak panjang artinya ya. Kami minta pertolongan atau kami mohon pertolongan. Huruf na ciri pelakunya kami. Huruf sin tandanya minta. Ta'in artinya pertolongan. Kalau dirangkaikan, kami minta pertolongan. Kami mohon pertolongan juga boleh.
cirinya Ya, kami main, Bang, ya, berawalan nanti, Bang, na. main, Bang. Jadi masing-masing huruf yang nempel itu inisial. Ini dia usik Identitas langgo. ciri pelaku. Nah, cirinya Mana usik langgo kami, ima tanggo sin leluk yang sukun lain cirinya malam, minta, ta'in artinya pertolongan. Maka dirangkaikan nasta'inu. Tetap satu kata ini, satu kata. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Ya, saya ulangi dari maliki sampai nasta'inu. Saya duluan mengartikannya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang, Maliki yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Maliki yang memiliki. Tambah yang ya, karena pelaku. Maliki yang memiliki. Yaumiddini dibaca wasol boleh. Yaumi artinya hari, kalau sambung. Yaumiddini hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan na. Wa artinya dan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan. Cirinya kami berawalan na. Nah, sebentar ya, agar kita tidak ragu, saya buka catatannya. Lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi kalau iyaka padamu nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati beda. Kalau ilaika kepadamu. Kalau iyaka padamu, tapi dalam kurung tambah hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengartikan iyaka jangan keliru dengan ilaika ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini. Ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir bebas tambahi hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir Bu, bukan terjemah. Udah, sekarang bersama-sama membaca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Ini bersama-sama semuanya bersuara, diklik mikrofonnya. Semuanya ini ya, semuanya. Kalau Ar-Rahmani apa Ar-Rahmani? Maha Pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, penyayang. Kalau Maliki yang memiliki lillahi bagi Allah, bagi Allah. Kalau Robbi Tuhan Tuhan, kalau Ar-Rahmani yang Maha Maha Pengasih, Pengasih. Kalau Na'budu kami menyembah. mana tanda pelakunya kami? Nah, Betul. Kalau Al-Alamina semesta alam, alam, mana tanda alamnya banyak? Iya, ya nun. Yang nun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar dari alhamdulillah sampai Robbi ya. Ini pendek. Dari alhamdulillah sampai Robbi coba dihitung. Berapa jumlah kata alhamdulillah sampai Robbi? 4. Berapa jumlahnya? kata. Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kan 2 kata, ini ada libadi. Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan 2 warna ini, kebetulan 2 warna. Jadi 2 kata, 2 warna. Itu Meda. Robbi Tuhan. Jadi jumlahnya ada 4 kata. Sama apa ya? Ya. Sekarang dilar nomor 3. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi? Kabel ya, tanya anak. Tengkur bang. 2 kata benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. 2 kata. 2 ya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi 2 kata. Kebetulan ada spasinya ini nggak sambungan. Dah. Sekarang saya buka ayat berikutnya nomor. Sebelum mengartikan ayat nomor 6, ini saya kenakan ini dulu. Agar kita semakin dalam pemahaman tentang ayat nomor 6 nanti. Bentar ya. Akan saya tulis beberapa kalimat doa yang mungkin kita sudah hafal semua.
Sudah hafal semua. Ini bunyi lafadznya. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Nah ya, sudah hafal semua kan ya? Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Anta malam dan seterusnya ya, tebak dulu ya. Nih, surat apa tebak dulu. Wa'fu anna. Ini satu dulu ya. Wa'fu anna. Sebentar, karena titiknya kurang tebal akan saya tebali. Nah, biar di layar kelihatan, barangkali ada yang pakai handphone biar kelihatan. Wa'fu anna, fa-nya titik ya. Kemudian waghfir lana. Terus warhamna. Ya. Sekarang saya artikan. Artikan dulu. Wa'fu anna, dan maafkanlah atas kami. Waghfir lana, dan ampunilah bagi kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Nah, ternyata ketiga baris ini semuanya berawalan wa. Lafaz wa sudah kenal tadi kan, wa artinya dan. Nah, kalau pengen tahu bagaimana cara baca perkata, kalau baca wa'fu anna itu kan baca tajwid langsung wasol. Wa'fu anna, waghfir. Alifnya dilewati kan ya, nggak terbaca. Kalau pakai tajwid kan langsung wasol. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Alifnya dilewati. Itu kalau baca langsung. Nah, kalau dibaca perkata, wa sendiri, kata berikutnya berawalan alif. Nah, sekarang wa kan kata tersendiri. Sekarang saya hapus lafaz wa-nya, saya hapus. Nah, wa-nya saya hapus. Wa artinya dan, lafaz wa saya hapus. Nah, setelah kata-kata dan sudah dihapus, maka lafaz dua ini semuanya awal kata, akhirnya awal bacaan. Nah, sekarang cara membunyikannya. Bagaimana cara bacanya kalau ada kata berulang alif seperti ini? Alif kan kosongan, nggak ada harokatnya. Orang bilang namanya Arab gundul. Arab gundul, nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, membunyikan alif di awal kata kerja loh ya, bukan kata beda, kata kerja. Membunyikan alif di awal kata, itu ada kaidahnya. Apakah berbunyi A, apakah berbunyi I, atau U, itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Ini ilmu ya, silakan catat. Contoh di sini, baris paling atas. Alifnya berbunyi A atau U, tergantung huruf ketiga. Huruf ketiga bunyinya apa? Contoh, kita hitung dari kanan ke kiri. Alif huruf pertama, Ain huruf kedua, Fa huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya doma, harokatnya doma, maka alifnya ikut doma. Nah, maka bacanya ufu kalau berkata, wa ufu anna kalau berkata loh ya, wa ufu anna. Kalau dibaca wasol, wa ufu anna. Karena lafaz wa sudah saya hapus, maka bacanya ufu. Dilihat huruf ketiganya bunyinya apa. Contoh baris kedua, kita hitung dari kanan ke kiri. Alif pertama, goin kedua, fa ketiga. Karena fa-nya kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ikfir. Nah, ikfir. Nah. Sekarang baris ketiga, kita hitung dari kanan kiri. Alif pertama, ro kedua, ha huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah, alifnya tidak ikutan fathah, tapi tetap kasroh. Maka bacanya irham. Nah, oh berarti langsung kesimpulan. Apa kesimpulan langsungnya? Yakni, kalau nemu kata di Al-Quran, kata kerja loh ya. Kalau diartikan awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, atau kata perintah. Kalau ada kata di Al-Quran berawalan alif, cuma dua pilihannya. Kalau enggak U atau I. Enggak mungkin A. Bacalah. Kalau huruf ketiganya doma, alifnya ikut doma. Huruf ketiganya kasroh, alifnya ikut kasroh. Huruf ketiganya fathah, alifnya tetap kasroh. Nah, kalau enggak U atau I.
cuma 2. Tidak boleh A. Ustadz, kenapa alifnya nggak boleh berbunyi A? Jawabannya adalah, dalam bahasa di Al-Quran, alif itu kalau berbunyi A, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus ada hamzanya di atasnya. Harus ada hamzanya di atasnya. Ya, contoh di sini, ihdina, ini ya. Kenapa kita terbiasa bacanya ihdina? Kok tidak ahdina? Kok tidak uhdina? Ya karena huruf ketiganya kasroh. Karena dalnya kasroh, alifnya ikut kasroh. Maka kalau di harokati, alifnya harokatnya kasroh, berbunyi ihdi. Ihdina siratal mustaqim, ihdi. Jadi maaf ya, barangkali yang baru kenal mulai sekarang ini baru kenal, maka mulai sekarang kita itu membaca Al-Fatihah ayat 6 berbunyi baca ihdina, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dari sononya, dari sananya, bukan, tapi karena ilmu. Berdasarkan ilmu. Apa ilmunya? Yakni kalau huruf ketiga kasroh, alifnya ikut kasroh. Ya, agar kita membaca ihdina bukan karena ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya. Ini tadi sudah saya kenalkan ilmunya. Kalau dalnya kasroh, alifnya kasroh. Hari ini sengaja hanya saya berikan dulu Al-Fatihah sebagai contoh. Belajar ini seperti nanti kita tiap pertemuannya. Dan nanti insya Allah benar mendatang kita teruskan kepada surat Al-Baqarahnya. Ini karena waktunya sudah rampung, yang merasa belum giliran jangan khawatir ya. Insya Allah benar mendatang ada kesempatan juga mengartikannya. Dan yang belum ditanyakan nanti boleh bertanya di grup kita, tidak apa-apa. Silakan bertanya langsung, ada nomor saya dalam grup tersebut. Itu dulu ya. Sabar nunggu kiriman dari saya file PDF-nya dan juga file videonya. Dulu dari saya untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, itulah tadi sekilas contoh materi kegiatan belajar mengajar kelas terjemah. Nah, berikutnya kelas pendalaman. Jadi sesuai dengan namanya, materinya mendalami terkait ulumul Quran, tafsir, dan hadisnya. Oleh karena waktunya cukup mepet ya, maka untuk materi kelas pendalaman tidak bisa kami tampilkan contohnya, tapi nanti akan kami kirim file materi videonya ke WA Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi untuk kelas pendalaman ini juga di bawah bimbingan Ustadz Haji Yanwar Isfani. Ya. Kembali kami mengingatkan bahwa formasi kelasnya itu terbagi ke dalam 3 spesifikasi kelas. Jadi satu paket pelatihan ini terdiri dari 3 kelas. Jadi kelas baca, kelas terjemah, dan kelas pendalaman. Jadi 3 kelas ini sudah menjadi satu bagian kurikulum paket pelatihannya. Nah, untuk jadwal rutin pelatihannya itu ditempuh seminggu 3 kali. Jadi rutin seminggu 3 kali, tiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi untuk kelas pendalaman itu rutin tiap hari Rabu malam jam 19.30 WIB. Kemudian kelas terjemah hari Kamis siang jam 13.00 dan kelas baca Quran hari Jumat malam jam 19.30. Nah, jadi catatan pentingnya, oleh karena durasinya cukup panjang, maka panitia LPIQ akan selalu mengingatkan waktu pelaksanaan setiap pertemuannya melalui grup WA. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lupa akan jadwalnya. Nah, kemudian di setiap selesai pertemuan akan di-share materi PDF dan video rekamannya. Nah, jadi bagi yang berhalangan hadir pada pertemuan tertentu tidak perlu khawatir, ya, karena bisa belajar melalui video rekaman tersebut. Nah, rangkaian kegiatan pelatihan ini akan dimulai besok pada hari Rabu tanggal 1 Juni pukul 19.30. Jadi nanti dimulai kelas pendalaman
hari Rabu, kemudian lanjut terjemah hari Kamis dan seterusnya. Ya, jadi hari Rabu besok tanggal 1 Juni dimulai. Ya. Kemudian syarat pendaftarannya, infak paket pelatihan itu sebesar 175.000. Ya, jadi 175.000 ini untuk seluruh kelas, ya 3 kelas. Jadi bukan masing-masing kelas 175.000 tidak, tapi 175.000 ini untuk seluruh kelas, 3 kelas. Kemudian durasinya selama 5 bulan atau 60 pertemuan. Seminggu 3 kali pertemuan. Nah, jadi seminggu 3 kali selama 5 bulan. Nah, jadi kalau dirinci biayanya ini 175.000 dibagi 60 pertemuan itu kurang lebih Rp2.900. Ya, jadi sekitar Rp3.000 tiap pertemuan infaknya itu kalau dirinci. Tapi kalau dibulatkan infak paket pelatihannya sebesar Rp175.000. Ya, jadi tidak ada biaya bulanan ya. Jadi sekali bayar infak pelatihan ini untuk 5 bulan 3 kelas. Nah, kemudian mengisi formulir pendaftaran online. Nah, link formulir pendaftaran sudah tersedia di menu chat. Ya, di Zoom ini ada menu chat. Itu silakan di dalamnya sudah ada link formulir pendaftaran. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan ada kesiapan, silakan bisa nanti diisi link formulir pendaftarannya. Ya, kemudian terkait dengan infak pelatihan, jadi kami tidak mengatakan murah atau mahal. Ya, jadi pada dasarnya ini kita mengeluarkan infak sebetulnya bukan untuk siapa-siapa sebetulnya ya. Kembali manfaatnya kepada Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi kita keluar infak itu sebagai bukti kepedulian kita terhadap Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kemudian bisa manfaatnya itu bisa untuk dunia dan akhirat. Ya. Baik, berikutnya mendapatkan sertifikat. Nah, jadi pelatihan ini ada 3 materi, maka ada 3 sertifikat. Jadi ada sertifikat baca Quran, ada sertifikat terjemah Al-Quran, dan piagam penghargaan. Nah, di masing-masing sertifikat ini ada lampirannya, jadi transkrip materi dan beban jamnya. Jadi kurang lebih ada 196 jam akumulatif. Nah, berikutnya adalah LPI Kinas Mobile. Jadi kami tersedia aplikasi pembelajaran online untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran secara terpadu. Jadi fleksibel, efisien, dan efektif. Jadi aplikasi ini adalah sebagai penunjang atau pendamping selama Bapak Ibu mengikuti pelatihannya. Di aplikasi Android untuk handphone. Nah, infak aplikasi ini sebesar 100.000. Garansinya seumur hidup, bisa diinstal berulang-ulang. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekali beli aplikasinya, ini bisa untuk selamanya. Jadi meskipun handphonenya hilang, beli handphone baru, nanti kami kirim link aplikasinya. Dan juga bisa di-share. Jadi bisa di-share ke HP suami atau istri, ke HP anak, HP saudara, dan lain-lain. Ya. Nah, tampilan aplikasinya seperti dalam layar di sebelah kiri ini. Di sini ada beberapa ruang. Jadi sengaja kami desain aplikasi ini ibarat sebuah kampus ya, atau sekolah. Nah, di dalamnya ada ruang-ruang. Di sini ada ruang aula, kemudian ada ruang kelas dasar, ruang kelas menengah, ada ruang kelas atas. Kemudian yang ingin belajar BTQ masuk ke ruang BTQ, belajar tahsin masuk ruang tahsin, belajar tahfiz ruang tahfiz, ruang qiraat. Nah, kemudian ada soal-soal latihan. Jadi soal-soal latihan untuk mengukur tes kemampuan diri, di sini sudah lengkap. Berikut otomatis nanti tampil nilainya berapa. Kemudian ada beberapa ruang live, ada live Zoom, YouTube, dan ruang Google Meet. Kemudian ada beberapa arsip. Jadi arsip-arsip materi di kelas baca, terjemah, dan pendalaman semua tersimpan di sini dalam bentuk MP3 maupun MP4 maupun PDF. Nah, kemudian ada ruang perpus, ada ruang diskusi. Nah, jadi kami siap melayani Bapak Ibu selama 24 jam bisa diskusi di ruang ini karena terhubung langsung dengan WA Ustadz pengajarnya. Nah, ruang admin, ruang situs, dan lain-lain. Ya, jadi aplikasi ini khusus untuk Android ya.
Jadi khusus untuk handphone. Nah, baik, kesimpulannya yang pertama adalah kemauan. Sebagaimana yang tertuang di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54 sampai diulang 4 kali dalam satu surat, yang mana Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, kemudian Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Nah, jadi Allah menanyakan kemauan kita, bukan kemampuan kita. Nah, kesimpulan yang kedua, Al-Quran itu identik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika kita mau istiqomah mempelajari dan memahami Al-Quran, niscaya mukjizat, keberkahan, dan barokahnya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berwujud kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala urusan kita. Ya, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini secara sekilas materi kegiatan webinar kita pada hari ini. Kembali kami mengingatkan bahwa tindak lanjut dari webinar hari ini ada berupa pelatihan. Jadi pelatihan secara online seminggu 3 kali, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dimulai pada hari Rabu besok tanggal 1 Juni pukul 19.30, materi kelas pendalaman dan bersambung seterusnya. Link formulir pendaftaran sudah tersedia di menu chat, ya, dan barangkali Bapak Ibu berminat nanti mungkin juga bisa kami kirim ke WA Bapak Ibu. Nah, oleh karena waktunya terbatas, maka mohon maaf untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung japri ke WA panitia. Ya, bisa by WA atau bisa by telepon. Di sini ada tampilan nomornya di 0858 8032 9670. Nah, jadi silakan barangkali ada pertanyaan menyangkut kegiatan webinar atau pelatihan, silakan bisa langsung ditanyakan melalui nomor tersebut. Ya. Baik, alhamdulillah kegiatan webinar telah selesai dilaksanakan. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini bisa menggugah diri kita untuk mempelajari Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Untuk Halo. Bapak Ibu bisa download di menu chat Zoom, di situ ada link sertifikatnya. Jadi silakan barangkali membutuhkan bisa di-download link sertifikatnya. Jadi di menu chat, Zoom ini ada link ya. Di situ ada link pendaftaran dan juga ada link sertifikatnya. Baik, terima kasih. Oke, thank you, Pak. Terima kasih, Ustaz. Siap, sama-sama Ibu. Sama-sama sehat semua. Amin. Belum ada. Link chat. Link sertifikatnya di bagian mana ya? Ada yang tahu? Di chat Zoom-nya Ibu, di chat Zoom. Belum ada. Chat Zoom-nya belum ada. Nggak ada pilihan untuk apa, Pak? Ada, ini udah nih. Untuk sertifikat. Ada yang di bawah, Yang di bawah itu ya. Yang di bawah. Ada satu. Saya buka itu. Sudah ada itu. Saya udah dapat nih. Oke. Bisa dikirim lagi, Ustaz. Ini nih yang ada centang. Bisa dikirim lagi, Ustaz. Sudah Ibu, sudah kami kirim di menu chatnya, di menu chat. Ini baru